Ya, halo dan selamat datang di Everson Review. Kali ini gue mau ngebahas salah satu bagian yang mungkin kurang bisa dimengerti. Atau tepatnya beberapa ini baru gue tambahkan ke bagian review gue. Karena semakin lama gue semakin concern sama hal ini. Karena memang adanya perubahan trend tuning juga. Jadi gue perlu, dulu gue nggak terlalu banyak menjelaskan hal ini. Sekarang gue mulai menjelaskan lagi. But I gotta give the credit where credit is due. Gue harus ngomong juga, ini salah satu yang sering diangkat sama Jace dari Jace Audio Review. Dia suka bahas mengenai listening volume at lower, medium, atau higher listening volume. Nah, di sini gue mau bahas maksudnya itu gimana sih? Kenapa ada suatu IEM itu oke at lower or medium listening volume? Ada suatu IEM lagi perlu higher listening volume. Di sini gue nggak ngebahas seberapa power yang dibutuhkan, karena itu udah dibahas di sebaiknya jangan kekurangan power. Gue pernah bahas itu di video lain. Dan ini maksud gue gini, ini kita ngomong listening volume, bukan sensitivity ataupun bukan impedance. Jadi ada, yes gue tahu ada satu device, sebutlah volumenya 75 tertulisnya, di suatu IEM itu suaranya udah kencang, suatu IEM suaranya kecil. Itu karena sensitivitas dan juga impedance. No, bukan itu yang gue bahas, tapi berapa desibelnya, berapa volume yang keluar dari device itu yang perlu kalian dengarkan agar suatu transducer, entah itu IEM, entah itu headphone, terasa lebih maksimal. Sering dibahas bagaimana IEM ataupun headphone dengan suara Harman type atau V-shape type itu justru direkomendasikan at lower listening volume atau medium listening volume. Sementara meta tuning at higher listening volume. Nah, ini alasannya. Kita bahas yang pertama dulu. Yang V-shape atau Harman type of tuning. Nah, di sini dia punya kontras yang jelas, ada perbedaan jelas desibel kelihatan dari entah itu bass ke mid range atau ke mid bass-nya itu kayak ada shot yang berbeda banget, dari shot yang tinggi lalu ke turun, lalu kemudian bisa Harman type dia naik lagi lumayan jelas di area upper mid range-nya, lalu terus-menerus turun di area treble-nya. Nah, ini kalau misalnya tonal seperti ini, kalian dengarkan suaranya itu biasanya nggak perlu at higher listening volume, bahkan kalian nggak bisa at higher listening volume. Kenapa? Ketika kalian dengarkan ini, kalian udah langsung berasa at lower listening volume kontrasnya. Oh, jelas berasa vokal maju. Oh, jelas berasa juga vokalnya jelas. Oh, jelas berasa bassnya ada di bawah, bassnya lumayan kepisah dari vokalnya. Karena dia ada kontras. Bassnya naik, mid range-nya biasa ada turun, atau lower, atau area mid bass-nya ada turun, tapi bass sub bass-nya naik. Kemudian upper mid range-nya dari rata tiba-tiba naik. Nah, itu jelas berasa dua bagian yang paling menonjol itu kalian langsung dengar. Dan ketika kalian mengeraskan suaranya at higher volume, yang ada adalah fatigue, adalah capek, adalah puyeng. Karena upper mid range adalah salah satu bagian yang cukup sensitif didengarkan di telinga kita. Kalau terlalu maju, berasanya kayak diteriakin. Dan sensasi intenseness-nya itu, satu, yes bisa bikin seru. Tapi kalau didengar lama-lama itu fatigue, dan jujur aja itu juga berasa itu kurang baik untuk telinga kalian ketika dikasih sesuatu yang nusuk terus. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomong V-shape, itu konsepnya serupa. Satu, lu udah dapetin bass yang besar. Ketika dikencangin lagi, itu bakal satu titik point, bakal fatigue. Bakal capek. Dan treble-nya sama. Treble-nya dimajuin banget, itu bakal capek. Bakal sakit di telinga. Jadinya memang Harman type ataupun V-shape type umumnya at lower listening volume. Karena lower listening volume to medium listening volume itu suaranya sudah jelas kontrasnya. Sudah jelas bagian mana yang naik, sudah jelas bagian mana yang turun. Dan kalau kalian pengen dengerin bagian yang turun, kalian naikin suaranya, nggak bisa. Karena bagian yang naik tadi bakal terlalu naik dan bagian turun itu nggak bakal jadi fokus kalian. Kalian bakal fokus ke daerah yang naik-naik tadi, walaupun dikencangin volumenya. Oke, jadi bagaimana dengan meta tuning zaman now? Seperti contohnya Keywires KE4, lalu ada semacam Ziggler atau seperti Keywires Punch gitu yang area upper mid range-nya justru saat ini jelas lebih landai by Fraser lagi. Frequency response measurement digabung jadi Fraser gitu ya. Dari measurement frequency response kelihatan bagaimana lebih landai secara upper mid range-nya dibandingkan Harman tadi yang lebih ada kontras. Jadi gini nih, gampangnya kita ngomong, ketika misalnya kita ngomong level bass yang sama antara meta tuning ataupun Harman tuning. Nah, di bass kita dan otak kita tuh cuma ngerasa, oh, selama bassnya kerasa itu volumenya cukup. Nah, itu merupakan sesuatu yang gue jelaskan di sini kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah sih, sesuatu yang kurang tepat untuk IEM dengan meta tuning seperti ini. Contoh seperti ini, anggap ini area sub bass ya. Ini kan Harman nih, Harman tuh rada tinggi di sininya. Ketika kita mau mendengarkan Harman itu, kita level bassnya segini, kita ngerasa, oh ini udah cukup, toh vokalnya udah kedengeran, bassnya kedengeran. Ketika kita ganti meta tuning, ini kan bassnya naik, lalu kemudian upper mid range to treble-nya tuh rata justru. Ketika kita dengarkan, oh ngerasa, oh bass segini adalah biasanya gue nih.
lu nggak bakal dengerin bagian ini karena dia landai. Sementara di Harman dia rada tinggi jadi udah berasa. Nah, kalau misalnya kalian mau dengarkan area upper mid range treble ini yang justru sampai extended sebenarnya, karena Harman tuning kan cuma di satu area habis itu turun, yang justru sekarang meta tuning ini dia rada landai tapi treble nyampe ujung. Kalian harus tahan, kalian biasa dengerin bassnya seberapa, kalian tahan tapi kalian kencengin lagi suaranya. Dengan begitu, ini biasanya segini listening volume kalian yang benar untuk upper mid range, kalian bakal ngerasa semua, bukan cuma upper mid range tapi juga lower mid range serta treble, mid treble, to treble atas itu juga, karena itu semuanya naik. Tapi dengan catatan yang mau nggak mau, bassnya lebih kencang daripada biasanya. Nah, di sini kalau misalnya kalian nggak apa-apa dengan bass yang levelnya tinggi tadi, jadinya vocal to treble-nya bakal terasa lebih kontras, bakal terasa lebih jelas, bakal terasa baru crossover di sini. Ada bagian driver yang terpisah-pisah dan kemudian bekerja masing-masing, baru kerasa separasinya, baru kerasa imersifnya. Dan ketika itu naik semua, jadinya kalian dengarkan apa? Bukan cuma bass dan upper mid range yang menjadi fokus dari Harman, tapi kalian juga dengerin bass, lower mid range, upper mid range yang tidak terlalu tinggi, tapi habis itu treble-nya sampai ujung kedengaran. Jadinya ayam seperti ini. Kita contoh aja seperti bukan lecture, apa namanya, yang salah satu yang suka disebutkan imersif itu Zigat Odyssey, lalu semacam Zigat Lush, ataupun semacam Avul Explorer. Itu ujung-ujungnya semuanya yang disebutkan immersive tadi punya mid-range to treble yang serupa, bahwa mereka lumayan rata. Tapi ketika dinaikkan, lu dengerin frekuensi berasa lebih lengkap dibandingkan Harman. Tapi yes, tetap aja vokalnya nggak bakal semaju Harman, tapi kalian mendapatkan frekuensi yang seolah lebih lengkap di sini. Baru merasakan, oh begitu toh kemampuannya, oh begitu toh kelengkapan frekuensinya. Kalau misal di Harman lu nggak perlu sampai volume tinggi-tinggi banget udah berasa, di sini harus mau nggak mau rada lebih kencang lagi baru berasa. Nah jadinya maksud gue gitu. Beberapa IEM kalau misal cuma sampai listening volume-nya sama, sebutlah patokan kalian adalah bass-nya, volumenya udah sama, tapi ini rata, ya jadinya ininya lemes semuanya karena nggak ada yang maju. Tapi kalau kalian berani naikin semuanya, itu jadi imersif, jadi sesuatu yang wow, dan ya jadinya baru kerasa, oh ini toh kenapa dia dibuat. Dan mau nggak mau, semakin kesini, semakin banyak IEM yang tuningnya ngarahnya ke meta tuning tadi yang rada rata secara upper mid range to treble. Karena itu gue mengangkat isu ini, karena itu gue mengangkat mengenai kenapa at higher listening volume, kenapa suatu at lower listening volume or medium listening volume. Oke, jadi gue harap lo ngerti kenapa gue mengangkat isu ini. Semakin sekarang semakin tuningannya itu rada landai upper mid to treble-nya. Dan kalau misalkan tetap dengerin at lower listening volume to medium listening volume, maka nggak bakal berasa betapa IEM tersebut sebenarnya punya potensi. Sebenarnya punya sesuatu yang wah, sesuatu yang megah. Tapi karena kalian nggak berani naikin volume, jadinya rada ketahan dan bahkan kedengarannya lemes. Nah sebenarnya isu ini sudah gue rasakan lama, tapi karena jarang waktu dulu yang punya frekuensi respon seperti ini, jarang gue bahas juga. Waktu salah satunya yang gue punya waktu dulu dan gue selalu mendengarkan entire listening volume adalah Sony AIR M9. Kalau misalkan kalian lihat gue review bagaimana Sony AIR M9 sendiri punya imaging yang luar biasa, immersive, cuman ya memang harus at high listening volume. Kalau nggak dia cuman kerasa dark, butek, mendem. Cuman ketika dinaikin semuanya itu berasa frekuensi responsnya tuh wah, itu semuanya berasa megah banget. Ujung ke ujungnya baru berasa, kalau nggak dia lemes aja karena dia nyaris rata by frequency response. Jadi gitu aja untuk penjelasan kali ini, semoga itu menambah pengetahuan kalian dan jangan lupa untuk mencoba at higher listening volume untuk beberapa IEM yang mungkin kalian berasa lemes. Mungkin at higher listening volume justru kalian bisa menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, sesuatu yang bakal bikin kalian lebih suka sama IEM itu. Jadi gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye bye.